Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 218. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di balik jajaran Gunung Merah yang menyeramkan, Si Hao mendaki untuk mengungkap kebenaran dunia yang tersembunyi. Ia menyusuri ukiran-ukiran kuno tentang penyelamat abadi, namun merasakan aura membunuh dari tiap relief itu. Keraguan mulai tumbuh, mungkinkah sejarah telah dipalsukan? Semakin tinggi pendakiannya, semakin terasa bahwa gunung itu bukan sekedar tempat latihan, melainkan lokasi sakral yang dihuni para jenius yang mencari bimbingan makhluk abadi. Si Hao bertemu dengan seorang wanita muda jenius yang memicu diskusi filosofis tentang siapa sebenarnya musuh dan siapa korban. Pertemuan mereka membuka konflik batin yang dalam. Apakah makhluk dunia lain benar-benar jahat atau hanya korban sejarah yang diputar balikan? Wanita itu tetap percaya bahwa mereka adalah musuh, sementara Si Hao mulai melihat celah dalam kebenaran yang diajarkan selama ini. Ketika gunung abadi terbuka, wanita itu melangkah ke dunia abadi, meninggalkan Si Hao yang masih diliputi keraguan dan memilih untuk tidak ikut serta. Si Hao melanjutkan perjalanan. Saat mencoba kembali melalui simpul spasial, ia terjebak di dunia asing hingga diselamatkan oleh kuali misterius. Namun, dunia yang ia tinggalkan tampak seperti dilenyapkan. Simpul hancur, ingatannya kabur, dan hukum alam tak lagi berlaku. Ia mulai mempertanyakan realitas itu sendiri. Apakah hidupnya hanya narasi yang bisa diubah oleh makhluk abadi? Ketika akhirnya kembali, ia menyadari telah kehilangan waktu dan momen penting dalam sejarah kota Kaisar. Kepulangannya tak disambut dengan damai. Si Hao diserang oleh pria berjubah abu-abu bernama Jiade yang mencurigainya dan bahkan ingin mengorek jiwanya. Dalam pertarungan sengit, armor Kaisar Petir yang dikenakan Si Hao berubah, memancarkan aura gelap misterius. Pertempuran itu mengguncang langit hingga sosok tak dikenal datang menyelamatkan Si Hao. Ketegangan baru mereda setelah perintah dari pusat kota mengakhiri konflik. Dan Si Hao dibawa ke jantung kota Kaisar, tempat yang menyimpan rahasia besar tentang takdirnya. Saat Si Hao menyelami kedalaman kota, ia merasa seperti makhluk kecil di antara keagungan semesta. Ia menyaksikan reruntuhan bintang, bangunan melayang, dan keheningan purba yang menakutkan. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang penatua yang telah menyatu dengan waktu, duduk diam di antara debu dan bebatuan. Salah satu dari mereka membuka mata, berbicara tentang armor Kaisar Petir dan rahasia besar kota Kaisar sebagai pusat kekuatan dunia. Namun, kedamaian itu buyar saat Jiade kembali menyerangnya, memancing konflik yang nyaris membakar segalanya. Ketegangan memuncak, namun penatua bijak turun tangan dan menghukum Jiade dengan kekuatan luar biasa, menunjukkan batas antara keadilan dan keserakahan. Si Hao pun dibela dan dihormati. Armor kunonya diperiksa kembali, membuka kenangan akan masa lalu yang tragis. Sebelum berpisah, penatua itu memberi harapan Si Hao akan dikirim ke surga yang tak terukur, agar kelak ia kembali sebagai sosok yang sanggup menguasai segalanya. Perjalanan Si Hao baru saja dimulai, meninggalkan kota Kaisar untuk menjemput takdir besarnya. Di episode selanjutnya, di tengah kemegahan dan misteri kota Kaisar, Si Hao tiba-tiba dikirim begitu saja tanpa penjelasan, seolah-olah dirinya hanyalah bidak kecil di papan permainan para raksasa dunia kultivasi. Kota itu begitu luas, bagaikan cermin dari langit malam yang hancur. Bintang-bintang yang jatuh tertinggal di tanahnya. Ia dibawa menuju sebuah altar kolosal, terbuat dari 5 jenis batu ilahi yang memancarkan aura zaman kuno. Altar itu menjulang tinggi, laksana gunung abadi yang diam dalam waktu. Meski langkah kakinya menginjak kota Kaisar tanpa halangan, Si Hao tidak bisa menikmati keberadaannya di sana. Semua terasa begitu cepat dan samar. Dulu, hanya mereka yang terikat kontrak aliansi kuno yang boleh masuk. Keberhasilannya menginjakan kaki di kota itu adalah keberuntungan yang langka. Namun, keberuntungan itu seolah hanya sesaat. Ia tidak diberi waktu untuk menjelajah atau memahami keagungan tempat itu.
Pikiran Si Hao pun melayang pada sosok Ye Qingxian, wanita misterius yang pernah menyelamatkannya. Asal-usulnya dikaitkan dengan wilayah terlarang yang dalam, dan ia diketahui memiliki koneksi erat dengan leluhur klan perang dan Celestial. Tapi bahkan menyebutkan namanya saja tidak digubris. Si Hao bertanya, memohon penjelasan. Namun para tetua bersenjata taring serigala hanya menolaknya dengan dingin. Sikap mereka begitu tegas, seakan nama Ye Qingxian adalah rahasia yang tak boleh disentuh. Dengan berat hati, Si Hao berdiri di luar altar raksasa yang dipenuhi cahaya 5 warna. Aura yang terpancar dari formasi transformasi itu seolah membawa nafas zaman, beresonansi dengan waktu tanpa batas. Altar ini mengingatkannya pada altar rusak di dasar reruntuhan purba abadi Jurang Hitam, sebuah peninggalan dari era besar yang telah lama tenggelam dalam sejarah. Ketika pikirannya dipenuhi kekaguman dan keheranan, ia kembali mengingat sebuah kota lain yang muncul dalam penglihatannya di altar kapal kuno hitam. Kota yang dijaga 7 raja besar dan berperang melawan makhluk-makhluk kegelapan. Tapi ini bukan kota itu. Lalu, di manakah perbatasan sunyi yang sebenarnya? Sebelum kepergiannya, Si Hao sempat bertanya tentang makhluk-makhluk misterius yang dilihatnya, namun tak satu pun jawaban diberikan. Altar pun aktif, cahaya menyala, dan tubuhnya dilontarkan ke dalam lorong waktu. Sensasi itu seperti menembus batasan zaman, seolah-olah 100 era berputar dan reinkarnasi semesta terjadi dalam sekejap. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Formasi ultra transformasi membawanya melintasi batas alam semesta, menjauh dari 3.000 provinsi dan memasuki wilayah baru, surga yang tak terukur. Tempat ini begitu jauh, hingga bahkan para kultivator tertinggi pun butuh 100 era untuk mencapainya tanpa bantuan formasi. Begitu tiba, Si Hao menginjak platform besar yang terbuat dari tulang binatang. Putih bersih, seakan dipahat dari giok surgawi. Sejenak ia kagum, menyadari bahwa tempat ini memiliki esensi spiritual jauh lebih padat dari 3.000 provinsi, menjanjikan ladang subur bagi para kultivator kuat. Namun, kekaguman itu segera tergantikan oleh rasa aneh. Sekelilingnya diselimuti kabut putih, tak ada gunung atau tanaman, hanya kehampaan. Dengan mata surgawi, Si Hao menembus kabut itu dan ia terkejut. Ternyata ia masih berada di dalam sebuah istana raksasa yang menggantung di kehampaan. Bahkan kabut yang meliputi tempat itu hanyalah ilusi dalam bangunan tersebut. Pintu perunggu besar yang menjulang tinggi menarik perhatiannya. Dengan susah payah, ia mendorongnya terbuka. Namun segera terhenti oleh kekuatan energi yang kuat. Di balik pintu, duduk seorang tetua bermartabat dengan alis putih. Matanya memancarkan kekuatan dahsyat, seolah menembus jiwa. Tetua itu menyambutnya tanpa basa-basi. Ia mampu membaca tubuh Si Hao secara langsung, bahkan melihat bahwa dirinya memiliki 3 helai energi abadi, tanda dari bakat langka dan menentang langit. Namun, sang tetua tidak tertarik pada masa lalu Si Hao. Ia hanya mengatakan bahwa siapapun yang dikirim ke tempat ini adalah orang yang harus dihukum. Si Hao bingung. Ia merasa tak bersalah karena sesungguhnya dialah yang diserang oleh Jiade. Namun, keputusan telah dibuat. Ia dijatuhi hukuman dan dikirim ke sebuah ruang misterius, danau biru luas yang menjadi tempat pengasingan. Di tempat asing itu, Si Hao bertemu dengan para jenius lain yang juga dibuang. Tubuh mereka lemah, pakaian compang-camping, dan semangat mereka nyaris padam. Beberapa dari mereka telah terjebak di sana selama puluhan hingga ratusan tahun, tanpa harapan keluar. Si Hao terkejut dan marah. Ia tak merasa bersalah, namun tetap harus menerima nasib ini. Baginya, waktu adalah hal yang paling berharga. Bahkan 1 tahun terasa terlalu lama, apalagi 100 tahun. Namun, di tengah kekecewaan itu, muncul satu nama yang disebut-sebut mampu membuka jalan keluar. Tahap pendakian. Tiruan dari sebuah platform kuno yang hanya bisa dinaiki oleh mereka yang benar-benar berbakat. Konon, jika seseorang bisa memahami Dao di sana, mereka mungkin bisa terbebas dari belenggu tempat ini. Hanya saja, sebagian besar telah mencobanya, duduk bermeditasi hingga kelelahan tanpa hasil. Tempat itu tampak biasa saja, hanya terdiri dari batu-batu besar yang tersusun membentuk platform kuno. Si Hao, seorang kultivator muda, tiba di tempat ini. Ia menyadari pentingnya segera keluar dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya di tahap pendakian. Rasa ingin tahu dan harapan orang-orang pun memuncak. Mereka mengikuti Si Hao untuk melihat apakah ia dapat melakukan sesuatu yang berbeda.
Si Hao mulai menelusuri platform batu itu, membuka kesadaran spiritualnya dan melepaskan energi abadi dari dalam dirinya. Saat helai pertama dan kedua energi abadi muncul, tidak ada perubahan. Namun, ketika helai ketiga dilepaskan, petir bergemuruh di langit dan kilatan cahaya menari di sekitar platform. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang menimbulkan reaksi dari tempat itu. Ternyata, energi abadi adalah kunci. Si Hao lalu duduk di atas batu itu, bermeditasi dalam keheningan. 3 helai energi abadi berputar di sekelilingnya, dan platform batu merespon. Kilatan cahaya suci muncul, dan teratai emas bermekaran dari kehampaan, menebar aroma suci yang memenuhi udara. Ia masuk ke dalam keadaan transendental. 3 helai energi abadi beresonansi dengan platform, menciptakan gelombang kekuatan misterius. Ini bukan sekedar meditasi, melainkan proses penempaan yang sejati. Setelah sebulan berlalu, salah satu helai energi abadi Si Hao berubah menjadi bunga dao besar yang mekar di atas kepalanya. Kelopaknya memancarkan kabut putih murni, melingkupi tubuhnya dengan aura ilahi. Kelopak itu seolah-olah tengah ditempa, semakin kokoh hingga akhirnya menggantung stabil di atas kepalanya seperti buah dao yang luar biasa. Semua orang yang melihatnya terperangah. Si Hao berhasil melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka capai selama puluhan tahun. Platform yang dulunya sunyi, kini bersinar terang. Ia membentuk jejak-jejak tangan di udara. Kelopak bunga dao pun ikut bergerak dan memancarkan kekuatan rahasia yang luar biasa. Tiba-tiba, platform batu itu bergemuruh dan melepaskan cahaya terang. Simbol-simbol suci muncul, dan dari dalam kehampaan, terbentuk lorong perak menuju dunia luar. Teriakan sukacita menggema di antara kerumunan. Air mata mengalir, menggambarkan kelegaan setelah bertahun-tahun terjebak dalam kesunyian. Si Hao pun keluar dari lorong itu. Namun sebelum melangkah pergi, ia menoleh ke belakang, menatap tempat itu untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, tampak sebuah istana megah dan seorang sesepuh beralis putih berdiri di depan gerbang perunggu. Si Hao memberi hormat, penuh rasa syukur, karena meski kelihatannya seperti hukuman, pengalaman ini justru memberinya hasil luar biasa. Ia belum mencapai tingkat dewa surgawi, tapi bahkan di alam pengorbanan suci, ia telah memunculkan bunga dao besar, sebuah pencapaian langka dan berharga. Ia pun merenung, membayangkan bagaimana rupa tahap pendakian yang sesungguhnya. Dunia 9 surga dan 10 bumi, terutama surga tak terukur, menyimpan keluarga-keluarga abadi yang memungkinkan memiliki benda-benda suci tak tertandingi seperti platform ini. Ia merasa langkahnya kini semakin dekat menuju puncak. Ketika mereka keluar, banyak dari mereka memperkenalkan diri kepada Si Hao. Mereka berasal dari keluarga dan klan besar seperti keluarga Chen dan klan Naga Merah, dan berjanji akan membantu Si Hao jika ia membutuhkan sesuatu di masa depan. Sebelum mereka berpisah, Si Hao bertanya tentang institusi Dewa Surgawi, tetapi sebagian besar dari mereka tidak tahu. Beberapa hanya pernah mendengar kabar bahwa itu mungkin sedang dibangun di surga tak terukur. Mereka yakin akan bertemu lagi di sana. Para jenius ini pun tertawa bersama, berseloroh bahwa mereka akan mengenalkan Si Hao pada keturunan peri sejati, perempuan-perempuan dengan darah abadi yang mengalir dalam tubuhnya. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, muncul sosok misterius yang duduk di atas batu besar. Tatapan matanya tajam, seolah menyambar seperti kilat. Si Hao merasakan hawa tak bersahabat darinya. Orang itu mengenali Si Hao sebagai sosok yang hilang dari medan perang kota Kaisar. Seseorang yang tak muncul selama berbulan-bulan. Ia tampak tidak senang, kemungkinan karena Si Hao telah mengalahkan para jenius dari surga tak terukur. Si Hao tetap tenang, menyebutnya sebagai senior dan mendengarkan ucapannya dengan hormat. Namun, lelaki itu mengeluarkan perintah yang mengejutkan. Ia ingin Si Hao pergi ke tambang kuno asal dan menggali batu kehidupan untuknya, sebagai imbalan agar tidak mempersulit hidupnya. Orang-orang yang mendengar ini terkejut. Tambang itu dikenal sangat berbahaya, disebut sebagai tambang iblis atau makam raja abadi. Bahkan makhluk-makhluk terkuat pun bisa binasa di dalamnya. Si Hao menatap ke depan, menyadari bahwa ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Si Hao pun terdiam, matanya menatap dingin ke arah sosok di depannya. Tidak perlu kata-kata, tatapannya cukup untuk menunjukkan bahwa ia menyadari niat buruk yang tersembunyi di balik senyuman lawannya.
Orang itu, seorang tokoh kuat dari generasi lebih tua, memperlihatkan wajah tenang dan percaya diri, seolah dirinya tidak bisa disentuh oleh hukum atau keadilan. Waktu seolah tak mampu meninggalkan jejak pada wajahnya yang tetap muda dan gagah, namun sorot matanya menyiratkan umur panjang dan pengalaman yang melampaui generasi. Ia bukan sekedar manusia biasa, ia adalah seorang ahli besar yang telah hidup sejak masa lampau, menyimpan kekuatan dan kepahitan zaman. Si Hao tahu tidak ada gunanya bersikap sopan. Ketika perlakuan tidak adil sudah diterima sejak awal, kerendahan hati hanya akan dijadikan bahan ejekan. Ia menyuarakan keberatannya, menyinggung keputusan sepihak untuk mengirimnya ke tambang kuno asal, tempat yang bahkan ditakuti para ahli hebat. Para jenius muda yang masih berada di tempat itu merasa geram. Keputusan untuk mengirim Si Hao ke tempat yang dikenal sebagai sarang kematian benar-benar keterlaluan. Bahkan, makhluk kuat pun tak berani sembarangan masuk ke sana. Apalagi seorang pemuda yang baru melangkah dalam jalur kultivasi tingkat menengah. Dari kerumunan, beberapa tokoh muda mencoba membela Si Hao, mengangkat suara menentang tindakan sewenang-wenang itu. Mereka mengingatkan bahwa Si Hao pernah membantu mereka, dan sebagai balasan, mereka tak bisa tinggal diam. Namun, lawan mereka bukan orang biasa. Ia adalah Yuan Qing, seorang kultivator yang memiliki reputasi mengerikan. Dikenal tak pernah goyah oleh tekanan apapun. Ia melangkah dengan cara sendiri, tak peduli apakah tindakannya benar atau salah. Dengan sikap arogan, ia menyatakan bahwa Si Hao telah melanggar aturan dengan mengaktifkan formasi transformasi kuno sendirian, dan itu cukup sebagai alasan untuk menghukumnya. Yuan Qing menyampaikan hukumannya. Si Hao harus masuk ke tambang kuno asal dan bekerja menggali bahan tambang di sana. Semua yang hadir tahu arti dari hukuman itu. Bukan sekedar bentuk disiplin, tapi vonis mati yang dibungkus rapi. Tempat yang dimaksud dikenal sebagai zona kematian. Kerangka-kerangka makhluk kuno berserakan di dalamnya. Bahkan mayat-mayat tua yang mengenakan jubah Taois dikabarkan masih bisa bergerak dan membunuh dengan kekuatan misterius. Para jenius yang tidak bisa berbuat lebih akhirnya memutuskan untuk kembali ke klan dan keluarga mereka. Berharap para tetua bisa melakukan sesuatu untuk mencegah kematian Si Hao. Beberapa bertekad menyampaikan kabar ini ke lembaga Dewa Surgawi, satu-satunya pihak yang mungkin mampu menekan Yuan Qing. Namun, waktu tak menunggu siapapun, Yuan Qing segera memanggil makhluk berkepala 3 dengan 6 tangan untuk membawa Si Hao. Tanpa perlawanan, Si Hao mengikuti makhluk itu, diam dan mantap, tanpa sepatah kata pun. Ia tahu, kini bukan saatnya untuk menantang, tetapi untuk bertahan. Ketika bayangan Si Hao menghilang dari pandangan, Yuan Qing berkata dengan nada dingin dan menghina bahwa Si Hao akan ditekan selama 10 tahun. Dalam dunia kultivasi, 10 tahun adalah waktu yang sangat berharga. Di lembaga Dewa Surgawi, itu bisa berarti perbedaan antara menjadi yang terkuat atau terlupakan. Lembaga itu sendiri berada di surga yang tak terukur, tempat penuh keajaiban dan energi spiritual yang melimpah. Di sanalah berkumpul para jenius dari seluruh 9 surga 10 bumi, dan mereka yang paling awal masuk telah memperoleh hak istimewa, seperti membaptis diri di kolam darah Phoenix yang memberikan kekuatan luar biasa. Si Hao dengan bakat luar biasa seharusnya menjadi salah satu dari mereka. Namun karena keterlambatan yang dipaksakan dan kezaliman Yuan Qing, ia kini terlempar jauh dari jalur kejayaan. Para murid lain mulai menyadari kehilangan ini. Mereka tahu bahwa Si Hao adalah sosok yang seharusnya mendapat tempat istimewa, bukan hukuman kejam yang bisa menghapus masa depannya. Sementara di kejauhan, di balik kabut abadi surga yang tak terukur, lembaga Dewa Surgawi bersinar dalam kemegahan. Di dalamnya, kitab suci kuno, gua-gua spiritual, dan kolam-kolam suci menanti untuk ditempati oleh mereka yang terpilih. Tapi bagi Si Hao, jalan menuju tempat itu kini dipenuhi duri dan darah. Angin berhembus pelan, membawa bisikan penuh ironi, bahwa di dunia ini, bahkan para jenius pun bisa ditumbangkan oleh ambisi dan dendam tersembunyi. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 218. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.